Di video kali ini saya insya Allah akan membahas tentang masalah niat. Tempatnya niat itu di mana sih? Dan pengucapan niat itu gimana hukumnya? Dan di mana niat berada? Nah, dan kan di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Dan hati itu ada di sebelah mana gitu? Di dalam tubuh kita. Dalam kitab Safinah halaman 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala anhu wa nafa'ana fid dharaini wa 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku pasal sawiji pi bayani ahkamin niyati hale tetep ing dalam mertelaakeun pira-pira hukum niat. Wahyalan utawi niat, wahyalan utawi ahkamun niat iku sab'atun pitu. Lakin zakara tetapi nutur sapa musannif min hasaking niat min hasaking sab'ah salasatan ing telu. Ini pasal menjelaskan tentang masalah macam-macam hukum niat. Niat itu ada 7. Niat itu ada 7. Akan tetapi musannif yang menuturi atau mengikuti dari 7 itu cuma 3. Jadi niat kan asalnya ada 7. Akan tetapi musannif dari 7 itu yang mengikutinya ada 3. Faqala maka ngandika sapa musannif an-niyatu utawi niat ai haqiqatuha tegese hakikatnya niat syar'an munggo syara iku qasdu syai'i najasa wiji-wiji muktaronan haleden ruangan biping alihi kalawan pagawean syai'. Nah, kata musannif niat itu atau tegasnya hakikatnya niat munggo syara yaitu bersedia suatu perkara dengan diiringi pekerjaannya itu perkara. Jadi yang dinamakan niat itu ketika kita mengerjakan sesuatu maka kita harus dibarengi dengan niat. Itulah niat. Munggo syara. Jadi niat munggo syara itu kata musannif yaitu bersedia suatu perkara diiringi dengan pekerjaannya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, contohnya mau wudhu, ketika membasuh muka maka harus diiringi dengan niat, dibarengi itulah. Fa in taroho maka lamun panderi opo al fi'lu pagawean anzalikal qasdi saking mengkono pasejaan sumia maka dan alani opo zalikal qasdu mengkono pasejaan azman ing azam la niatan ora niat ngarane. Jadi jika kita pekerjaan kita itu belum diiringi niat, pekerjaan dulu niat dulu baru mengerjakan. Contoh misalkan sebelum kan seharusnya membasuh muka itu harus dibarengi dengan niat. Ini mah malah niat dulu terus mengerjakannya. Nah, di sini terangkan jika ada seseorang niat terlebih dahulu kemudian sesudah niat langsung mengerjakan maka itu bukan dimaksud niat. Itu bersejak azam
La niatan, itu bukan niat namanya. Jadi niat itu harus diiringi dengan pekerjaan. Wa amal lugotun, lan anapun utai mungguh lugoh iku pahuwa maka utawi niat mungguh lugoh iku mutlakul qasdi, mutlak bersejak sawaun korona pada uga ono ngaruangan al fi'la ing pagawean aula atau ora. Jadi mungguh lugoh mah mungguh bahasa ya, kata bahasa niat itu mutlak bersejak, sama saja membarengi atau diiringi dengan pekerjaan niat itu atau tidak cina. Di sini atau tidak kalau menurut bahasa. Akan tetapi kalau mungguh syara niat itu harus pekerjaan harus diiringi dengan niat, harus dibarengi lah gitu, bareng niat dengan pekerjaan itu mungguh syara. Akan tetapi mungguh bahasa mah yaitu pekerjaan diiringi dengan niat atau tidak. Nah di sini wa mahaluha, dan lan utawi panggonan niat itu alqalbu ing dalam ati, wa talaffuzu lan utawi pengucapan niat dan utawi pengucapannya iku biha kalau niat iku sunnatun sunnah. Jadi tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati, bukan di dalam jantung, bukan di dalam mata, yaitu niat itu di dalam hati. Asalnya niat itu di dalam hati. Akan tetapi jika seseorang mengucapkannya niat, yaitu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Karena kenapa? Liyu awina, karena nulungan opo alisa nulisan alqolba ing ati. Nah, karena ketika kenapa kita disunnahkan untuk mengucapkan niat ya, karena itu bisa menolong lisan kita agar kita khusyuk menyentuh lisan dengan hati. Wasumia lan dan arani opo alqalbu ati kolban ing ati itaqalubihi, karena bulak baliknya niat pil umuri ing dalam piro-piro perkara kulliha tegese sakabehe umur. Ketika kita mengucapkan niat terus di dalam hati bulak-balik akhirnya salah niat gitu ya, maka dari itu disunnahkan untuk mengucapkannya. Sunnah kita mengucapkannya niat supaya tidak bulak-balik litaqalubihi suatu perkara. Auli annahu, atawa karena satu hunen niat auli annahu, atau karena satu hune kolbu iku wudia den telehaken opo kolbu pil jasa di ing dalam jasad makluban hale dan balikaken kakom is sukari kaya cupat gula. Nah, aku tahu karena sesungguhnya hati itu ya, hati kita disimpannya di mana? Yaitu hati kita disimpannya di jasad kita, bukan di luar jasad. Hati kita itu disimpan di dalam jasad. Kemudian hati kita itu dibalikkan. Seperti apa? Seperti cupat gula yang ada gantung-gantungannya itu. Wahwalan utawi kolbun ikulah musanubari, daging ikulah musanubari syakli, daging kang
kang kaya jantung daging kang kaya jantung rupane aisyak luhu tegese utawi rupane ya kolbun iku ala syakli sonubari ing atase iku ala syakli sonubari ing atase rupa jantung. Nah, apa itu hati? Yaitu hati itu daging seperti jantung rupanya gitu. Bentuknya hati itu seperti jantung yang terbuat dari apa itu? Lahmun, daging. Aisyakluhu tegese saklu bentuk atau rupanya hati itu seperti bentuk jantung. Jadi sekali lagi, bentuk atau rupanya hati itu seperti jantung. Qaidatuhu utawi panggonane ieu kolbu iku fi wasti sodri ing dalam pertengahan dada iga warok suhu lan utawi pupucakane ieu kolbu iku ala janibil ais siri iku ala janibil aisari maring pinggir kiwa. Nah, jadi tempatnya hati itu di pertengahan dada kita. Jadi hati itu disimpan di tempat pertengahan dada kita yang menjulur, yang mengarah ujungnya itu ke sebelah kiri. Jadi maka dari itu ketika kita sholat takbiratul ihram, tangan kita disedekapkan di sebelah hati kita atau di pinggir sebelah kiri dada kita. Karena kenapa? Itu tempatnya hati kita. Ya seperti itu ya. Jadi tempat hati kita itu adanya di sebelah pertengahan dada, yaitu ujungnya di sebelah kiri, kiri kita, sebelah pinggir kiri kita. Maka dari itu ketika kita sholat, tangan kita ketika sudah takbiratul ihram maka disimpan di sebelah pertengahan dada kita mengarah ke sebelah kiri dada kita. Wa waqtuha wallahu a'lam bissawab.